Peta zaman hari ke-8, bagian ke-12, langit dan bumi yang baru, hari ke-9. Angka 8 juga berarti permulaan yang baru, kehidupan, keselamatan, dan penghakiman. Hari ke-8, awal yang baru, permulaan yang baru, diawali setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Artinya ada aturan hukum yang dilanggar. Perhatikan bagaimana pola kerja iblis dalam memperdaya manusia seperti yang terjadi pada Adam yang pertama, dan juga ketika iblis mencobai Kristus sebagai Adam yang kedua. 1 Korintus 15 ayat 45 di padang gurun. Ketika iblis berkata kepada Hawa, iblis menyuruh Hawa untuk melanggar perintah Tuhan supaya makan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perhatikan pola iblis yang sama pada Lukas 4 ayat 1-13 dengan perikop percobaan di padang gurun. Berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Iblis berusaha memanfaatkan segala cara dan situasi supaya perkataannya dilakukan. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu. Iblis menawarkan kemegahan dunia, Yakobus 4 ayat 4, sedangkan persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah, yang pada ujungnya akan menyembah iblis. Cari kata menyembah aku atau cari dengan kata sembahlah aku sebagai kesatuan kata, bukan merupakan kata yang berpencar. Cek dalam bahasa aslinya atau dalam terjemahan lain dalam Alkitab, PL dan PB. Kata tersebut hanya digunakan iblis ketika mencobai Yesus, karena apa yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi sangat tidak mungkin Yesus menjawab dengan perkataan yang sama. Pada saat Yesus menjadi manusia, ia mengambil rupa seorang hamba, Filipi 2 ayat 7. Sehingga seorang hamba akan berkata, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Karena perintah dan hukumnya jelas, kasihilah Tuhan, bukan sembahlah aku. Tuhan berfirman, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Sekali lagi, Allah dengan kemahatauannya sangat tidak mungkin memakai kalimat yang sama dengan yang iblis katakan, karena terdapat juga suatu penyembahan dengan maksud lain, yaitu mengolok-ngolok. Menjelang Yesus disalibkan, Markus 15 ayat 19, mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya sambil mengolok-ngolok. Keempat, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis mengenai engkau, Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya supaya melindungi engkau, dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Yesus menjawabnya, katanya, ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Perhatikan juga analisis yang tersurat dan yang tersirat, analisis secara eksplisit dan implisit. Alkitab tertulis secara berurutan, sistematis, logis dan berkualitas menurut kejadian dan waktunya, karena ada rangkaian proses yang berkelanjutan dan tidak bisa diubah urutannya. Seperti halnya banyak pengertian-pengertian yang bertahap dan bertingkat, seperti iman, pengharapan, dan kasih. 1 Korintus 13 ayat 13. Ada juga perkataan yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Roma 12 ayat 2. Demikian juga yang tertulis dalam kitab Yesaya 41 ayat 8-10 tentang tingkatan proses hamba pilihan Tuhan. Yang kupilih, yang kuambil, kupanggil, kusertai, kuteguhkan, dan tangan kananku akan membawa kepada kemenangan. Perhatikan juga secara implisit urut-urutan 5 kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Injil yang tersusun seperti seorang bapa yang sedang mengajari anak-anaknya secara bertahap dan berkelanjutan. Pertama, dalam kitab Kejadian, perhatikan kejadian penting pukul 10 pada Kejadian pasal 10, di mana Allah mengacau balaukan bahasa manusia yang dikenal dengan peristiwa Menara Babel. Adanya banyak bahasa akan menjadi banyak arti, banyak pengertian yang berbeda. Di sini seperti seorang bapa yang sedang mengajari bahasa yang sama dengan pengertian bapaknya. Yohanes 3 ayat 31. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi.
Sekarang bandingkan dengan Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ia sedang mengajarkan bahasa iman, bahasa pengharapan. Abraham dengan iman dan pengharapan menantikan anak perjanjian. Kitab Keluaran, seperti Tuhan membawa Abraham keluar dari Ur Kasdim dan juga membawa Abraham keluar dari kemahnya serta berfirman, cobalah lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Dan ketika anak itu diminta Tuhan untuk dikorbankan sebagai korban bakaran, dan Abraham menyerahkannya, dan Tuhan sedang mengajarkan bahasa kasih-Nya, Tuhan mengetahui bahwa Abraham mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Kedua, kitab Imamat mengajarkan tentang protokoler kerajaan. Ada urutan tata cara di dalam kerajaan Allah. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam berukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti Ishak anaknya. Kejadian 22 ayat 13. Jadi tidak mungkin Abraham melihat domba terlebih dahulu sebelum mengorbankan Ishak anaknya. Kitab Bilangan mengajarkan tentang hitungan, cara menghitung, cara Tuhan mengkalkulasi segala sesuatu. Kitab Ulangan menggambarkan bahwa untuk memahami dan mengerti semuanya itu tidak mudah. Oleh sebab itu, kita harus wajib mengulanginya kembali. Renungkanlah kitab Taurat ini siang dan malam. Keempat, kitab Yosua. Yosua adalah seperti pemimpin peperangan dalam merebut tanah perjanjian. Sesungguhnya kehidupan adalah seperti medan peperangan. Adanya persaingan dalam segala hal yang membutuhkan cara, rencana, dan strategi. Bahkan secara luas, sebuah bangsa juga berperang melawan kemiskinan, berperang melawan kebodohan, perang melawan narkoba. Bahkan ada yang sedang menghadapi peperangan sebagai bangsa melawan bangsa. Kitab ini mengajarkan tentang cara berperang dan strategi yang dari Tuhan dalam mencapai kemenangan. Perhatikan contoh urut-urutan peperangan Gideon melawan orang Midian. Hakim-Hakim 6 ayat 11-40 dan 7 ayat 1-25. Bahasa Tuhan, Tuhan menyertai engkau ya pahlawan yang gagah berani. Tetapi jawabnya kepadanya, ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Gideon belum sepakat dengan bahasa Tuhan. Kemudian Gideon meminta tanda ini dan itu. Hakim-Hakim 6 ayat 11-40. Prosedur dan hitungan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu, dan seterusnya. Pada awalnya 32.000 orang, pada akhirnya hanya tinggal 300 orang saja. Hakim-Hakim 7 ayat 7. Cara berperang, sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan, dan ke tangan mereka semuanya diberikan sangkakala dan buyung kosong, dengan suluh di dalam buyung itu. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala, dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kirinya, dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup, serta berseru, pedang demi Tuhan dan demi Gideon. Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Hakim-Hakim 7 ayat 20-21. Ringkasan atau garis besar dari kitab-kitab setelah kelima kitab Taurat dan Yosua, yaitu kitab Hakim-Hakim, Raja-Raja, dan kitab para nabi, mengajarkan tentang penerapan ketetapan Tuhan dan hukum Tuhan, para hakim dan raja-raja yang menjalankan hukum. Keenam, kitab Perjanjian Baru, kitab Injil, mengajarkan tentang hukum Kristus, pikiran Kristus. Perhatikan pada 1 Korintus 2 ayat 16. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan juga kepadanya pipi kirimu, dan seterusnya. Matius 5 ayat 38-48. Ia sendiri telah memikul dosa kita di kayu salib. Ia mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Ketujuh, tahapan dari kitab Perjanjian Baru selanjutnya mengajarkan tentang kesempurnaan hidup. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Matius 5 ayat 48. Hidupku bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Galatia 2 ayat 20. Itulah kehendak Bapa yang terpancar dalam wajah Kristus.
Perhatikan betapa sistematis dan detail segala sesuatunya, seperti seorang murid yang sedang belajar dari dasar, tahap demi tahap hingga mencapai kesempurnaan. Lukas 6 ayat 40, seorang murid tidak lebih daripada gurunya, tetapi barang siapa telah tamat pembelajarannya akan sama dengan gurunya. Kembali kepada puncak pukul 6 petang, akhir dari masa 1000 tahun, akan terjadi perang Gog dan Magog dan penghakiman terakhir. Inilah akhir dari hari ke-8. Dalam kitab Wahyu 20 ayat 5 dinyatakan, tetapi terdapat orang-orang mati yang tidak dibangkitkan sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Mereka inilah yang tidak menerima karunia sulung roh. Roma 8 ayat 23. Mereka inilah yang akan dihakimi pada puncak pukul 6 malam, pada penghakiman terakhir. Ketika hari malam, pukul 6 malam, Tuhan itu berkata kepada mandurnya, "Panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka." Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Inilah penghakiman terakhir. Selepas pukul 6 malam, setelah matahari terbenam, dalam kitab Imamat disebutkan sudah memasuki hari yang baru, hari ke-9. Sehingga pada Wahyu 21 ayat 1-2 disebutkan, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya." Seperti halnya juga angka 9 yang berarti kesempurnaan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Bukan suatu kebetulan bila saudara yang belum mengenal kasih karunia, atau yang baru mencari kebenaran, atau bahkan yang mau undur dari kebenaran, saudara melihat dan mendengarkan hal ini. Pakai akal budi saudara, renungkan kembali, tonton kembali mulai dari awal. Tanpa kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan melihat hari ke-9. Selidiki dan pahami kualitas dan kesempurnaan dari kitab ini yang memiliki alur yang sistematis, berurutan, memiliki pengertian hukum dan pengampunan. Maka rangkaian dari bab demi bab dari pemberitahuan tentang penghakiman hari ke-8 juga tersusun secara berurutan, sistematis. Kiranya pengertian ini dapat masuk dalam akal budi saudara, karena sebelum kedatangannya kembali, tetaplah firman ini berlaku. Pergilah ke semua jalan dan lintasan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ untuk masuk, karena rumahku harus penuh. Lukas 14 ayat 23. Dan Allah tidak pernah memusnahkan orang-orang benar bersama dengan orang-orang fasik. Dan bagi mereka yang telah percaya, kiranya senantiasa taat dan tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Filipi 2 ayat 12. Karena sekalipun eskalator itu dapat bergerak naik, tetapi saudara melompat daripadanya akan terjatuh. Jadi tetaplah tinggal di dalam Dia, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Dari prosentase mereka yang percaya pada pemberitaan Injil dan yang belum percaya, perbandingannya masih sangat besar. Jika keadaan tetap seperti sekarang ini, akan ada miliaran orang akan segera dimusnahkan pada puncak pukul 5. Jadikanlah semua bangsa muridku adalah kewajiban semua orang percaya. Allah juga peduli dan mengerti kemajuan informasi saat ini. Oleh sebab itu, jika saudara berkenan dan membantu pekabaran Injil, rangkaian Alkitab begitu sistematis dan rangkaian penjelasan ini juga tersusun secara sistematis. Saudara tinggal subscribe dan share informasi ini kepada rekan-rekan lainnya. Seperti dalam 2 Petrus 3 ayat 4-8. Kata mereka, "Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan." Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah, langit yang telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api, dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Sekali lagi, tidak bisa menilai zaman hanya dengan mencuplik bagian akhir saja seperti menonton sebuah trailer film. Untuk membahas hal yang lebih detail dan spesifik, harus mengetahui peta globalnya.
Jadi, tentang janji kedatangannya melalui surat Rasul Petrus oleh Roh Kudus, perhatikan atmosfer yang diingini dan dicontohkan Roh Kudus. Pembahasan dimulai daripada waktu dunia diciptakan, seperti halnya Alkitab dimulai dari kitab Kejadian. Mengapa selalu dituliskan bahwa kami memiliki informasi, data, dan fakta yang jauh lebih detail dan terperinci daripada apa yang dapat saudara bayangkan? Karena sumber data kami dari Yahweh, Elohim, Allah semesta alam, yang juga disebut Immanuel. Karena firman-Nya tidak akan keluar dengan sia-sia bagi mereka yang tidak mengetahui bahasanya, yang tidak memahami hitungannya, yang tidak memahami cara-caranya, yang tidak memahami strateginya, yang tidak memahami prosedurnya, yang tidak memahami pikirannya, dan mengerti hatinya. Adakah seorang bapak akan membicarakan strategi bisnisnya, omset perusahaannya, bahwa perusahaannya akan dikembangkan begini dan begitu kepada anaknya yang masih kecil? Anggap saja masih berusia 10 tahun, tentu saja tidak. Respon saudara terhadap kebenaran firman sangat menentukan masa depan saudara. Jika saudara membutuhkan pesan Tuhan secara lebih khusus, lebih terperinci, supaya saudara dapat melangkah dengan penuh ketepatan di akhir zaman ini, baca dan tonton kembali mulai dari awal, sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih baik. Jika saudara belum pernah mengetahui hal ini sebelumnya, mudah-mudahan hati Anda bergetar ketika memahami hal ini. Ketika hati saudara bergetar atau ada perasaan yang berbeda, ada sesuatu yang Anda pikirkan yang berbeda, itu dari Tuhan. Roh Tuhan sedang bekerja. Dan bukan suatu kebetulan jika peta zaman hari ke-8 ini lahir di tengah-tengah suatu bangsa dari ujung timur, dengan penduduknya yang sebagian besar non-Kristen, supaya dari ujung timur mengalir suatu lawatan yang akan kembali ke Yerusalem. Dengan kemajuan teknologi dan kekuatan analisis data, peta zaman hari ke-8 ini kami kirimkan ke seluruh penjuru bumi dengan segala bahasanya masing-masing. Dan ingatlah bahwa dalam Yohanes 16 ayat 8, kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Rangkaian penjelasan ini tersusun secara berurutan, sistematis, dan sangat berguna bagi mereka yang akan undur dari Tuhan, atau bagi mereka yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Anda tinggal membagikan link dan uraian ini kepada saudara, sahabat, orang-orang lainnya, karena waktunya sudah sangat singkat, dan yang akan dimusnahkan masih sangat banyak. Miliaran orang akan segera dimusnahkan. Oleh sebab itu, dengan sistem bioartificial intelligence kami, pemberitahuan ini diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa untuk berbagai bangsa dan kaum dan bahasa. Ikutilah pembahasan sepenting ini. Dalam Wahyu 17 ayat 11, pada Raja ke-8, jelas sekali tertulis pada Raja ke-8, Anak Domba itu, Yesus Kristus akan melenyapkannya. Pembahasan selanjutnya, 8 penguasa dunia terakhir, lawatan terakhir, rumahku harus penuh. Tuhan Yesus akan datang segera. Maranatha, kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kita semuanya sampai kepada akhir zaman. Amin. Anda dapat mencetak portabel dokumen format ini dan mengikuti YouTube, Instagram, Facebook, TikTok kami, karena terdapat penjelasan secara audio dan visual. Anda juga dapat mengkonsultasikan bisnis Anda, usaha Anda, pajak-pajak perusahaan Anda, masalah hukum Anda kepada kami. Konsultasikan kepada orang yang memahami masa dan waktu, karena Anda membutuhkan strategi dan ketepatan dalam bertindak dan mengambil keputusan saat meterai-meterai Allah mulai dibuka dan sangkakala mulai ditiup, sehingga bisnis Anda dan usaha Anda tetap eksis dan semakin berkembang. Follow YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, subscribe and share. Segera hubungi kami di WhatsApp, Telegram 855-888-355. Pemberitahuan resmi tentang penghakiman hari ke-8 menjelang pukul 5 petang. Harmagedon is coming. Bagian pertama, menjelang pukul 5 petang, Harmagedon is coming. Bagian kedua, detail peta zaman hari ke-8. Bagian ketiga, berakhirnya tahun Masehi, End of Year Anno Domini. Bab 2, penglihatan Daniel, masa Sakaria 11, dan nubuatan kitab Wahyu. Bagian keempat, detail waktu pukul 2 dan 3 petang, munculnya para penguasa. Bagian 5, pukul 4 petang, binatang dari dalam laut. Bagian 6, pukul 5 petang, munculnya Dajjal, binatang dari dalam bumi. Bab 3, masa 1000 tahun, perang Gog dan Magog dan penghakiman terakhir.
Bagian ketujuh, 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah, acara puncak pukul 5 petang. Bagian 8, New Beginning masa 1000 tahun, kerajaan 1000 tahun. Bagian ke-9, pukul 6 malam, perang Gog dan Magog, penghakiman terakhir. Bab 4, penghakiman terakhir, sistematika hukum dan eskalator ilahi. Bagian ke-10, kitab yang berurutan dan sistematis. Bagian 11, sistematika hukum Kristus dan eskalator ilahi. Bagian 12, hari ke-9, langit dan bumi yang baru.